Aku malu punya menantu mandul kayak kamu. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku tepat di depan keluarga besar. Tanganku langsung gemetar. Sedangkan suamiku hanya diam sambil menundukkan kepala. Aku menahan tangis malam itu. Karena selama bertahun-tahun, akulah yang selalu disalahkan karena kami belum punya anak. Aku dihina, direndahkan, bahkan dipaksa cerai. Sampai akhirnya, hasil tes DNA dan hasil medis keluar di depan semua orang. Dan detik itu juga, seluruh keluarga yang selama ini menghancurkanku langsung membeku tanpa suara. Karena ternyata, orang yang selama ini mereka bela mati-matian, justru menyimpan kebohongan paling besar dalam rumah tangga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan buat kalian yang lagi nonton malam ini, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya Hati Merah 2. Karena cerita kali ini bakal bikin emosi, gregetan, sekaligus syok sampai akhir. Aku mulai dihina karena belum hamil setelah bertahun-tahun menikah. Hari itu, aku kembali menangis diam-diam di kamar mandi. Tanganku gemetar memegang test pack. Dan seperti bulan-bulan sebelumnya, hasilnya tetap satu garis. Kosong. Ini menyakitkan. Aku langsung terduduk di lantai kamar mandi sambil menutup mulut supaya tangisku tidak terdengar keluar. Karena jujur, aku juga lelah berharap. Sudah hampir 5 tahun aku menikah. 5 tahun. Dan selama itu juga, aku terus menunggu dipanggil, Ibu. Aku sudah mencoba semuanya. Periksa ke dokter. Minum vitamin. Menjaga makanan. Berdoa setiap malam. Bahkan diam-diam aku sering bangun tahajud cuma untuk menangis meminta satu hal pada Tuhan. Anak. Aku cuma ingin punya anak. Tapi setiap bulan, harapanku selalu hancur lagi. Aku masih ingat awal-awal menikah dulu. Semua orang baik sekali. Ibu mertuaku sering bilang, cepat kasih cucu ya. Aku cuma tertawa malu. Waktu itu aku masih berpikir semuanya akan mudah. Aku tidak tahu, kalimat itu perlahan akan berubah jadi tekanan paling menyakitkan dalam hidupku. Awalnya mereka masih sabar, masih lembut. Tapi tahun demi tahun berlalu, sikap mereka mulai berubah. Terutama ibu mertuaku. Beliau mulai sering menyindir. Awalnya halus, lalu makin lama makin tajam. Aku masih ingat satu pagi saat kami sarapan bersama. Beliau melihat tetangga sebelah sedang menggendong bayi. Lalu berkata cukup keras, "Enak ya punya cucu." Tanganku langsung berhenti memegang sendok. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi beliau melanjutkan lagi sambil melirik ke arahku. Daripada rumah sepi terus. Berak. Dadaku langsung sesak. Aku cuma menunduk pelan sambil memaksa tersenyum. Sedangkan suamiku tetap makan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan jujur, itu lebih sakit daripada sindiran ibu mertuaku sendiri. Karena laki-laki yang seharusnya melindungiku, justru membiarkanku dihancurkan pelan-pelan. Hari demi hari, aku mulai hidup dalam tekanan. Setiap datang ke acara keluarga, pertanyaan itu selalu muncul. Kapan hamil? Belum isi juga. Udah periksa belum? Aku selalu tersenyum sambil berkata, doain ya. Padahal setelah pulang, aku sering menangis sampai sesak napas sendirian. Aku bahkan mulai takut datang ke kumpul keluarga. Karena rasanya, aku cuma perempuan gagal di mata mereka. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai melihat perubahan pada suamiku. Dia jadi lebih diam, lebih dingin. Lebih sering pulang malam. Kalau dulu dia suka memelukku sebelum tidur, sekarang dia lebih sering sibuk dengan handphone.
Aku pernah mencoba bicara pelan suatu malam. Mas, suaraku kecil. Kamu kecewa ya belum punya anak? Dia langsung diam beberapa detik. Dan jawaban berikutnya benar-benar menghancurkan hatiku. Laki-laki mana sih yang gak pengen punya anak? Berak. Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Karena itu pertama kalinya, aku merasa menjadi beban dalam rumah tangga sendiri. Malam itu aku menangis membelakanginya di tempat tidur. Sedangkan dia tidur tanpa memelukku lagi. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mulai merasa rumah itu bukan tempat nyaman lagi. Setiap langkahku seperti salah. Kalau aku terlalu diam, dibilang stres bikin susah hamil. Kalau aku tertawa, dibilang gak mikirin masa depan. Bahkan tubuhku mulai dikomentari. Kamu terlalu kurus. Jangan kerja terus. Kurang subur kayaknya. Semua ucapan itu menumpuk di kepalaku setiap hari. Sampai suatu sore, aku mendengar sesuatu yang benar-benar menghancurkan harga diriku. Waktu itu aku baru pulang belanja. Dan saat hendak masuk rumah, aku mendengar ibu mertuaku bicara pada tetangga di ruang tamu. Suaranya jelas sekali. Kayaknya mandul. Berak. Langkahku langsung berhenti. Tanganku dingin seketika. Sedangkan ibu mertuaku terus bicara tanpa tahu aku sudah berdiri di balik pintu. Kasihan anak saya. Beliau menghela napas panjang. Menikah lama tapi nggak punya keturunan. Air mataku langsung jatuh tanpa suara. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar diriku disebut mandul langsung dari mulut keluarga sendiri. Dan yang paling menghancurkan, suamiku ada di sana. Aku bisa mendengar suaranya. Tapi dia tidak membelaku sama sekali. Ibu mertuaku terus menyebutku mandul di depan orang lain. Malam setelah aku mendengar kata itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Mandul. Satu kata itu terus berputar di kepalaku. Menusuk. Menghancurkan. Membuat dadaku sesak sampai sulit bernapas. Aku berbaring membelakangi suamiku sambil menahan tangis. Sedangkan laki-laki itu tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menyakitkan daripada hinaan siapapun. Karena aku sadar, suamiku mulai membiarkan orang lain menghancurkan harga diriku. Sejak malam itu, semuanya berubah makin buruk. Ibu mertuaku tidak lagi menyindir pelan-pelan. Beliau mulai terang-terangan mempermalukanku di depan orang lain. Aku masih ingat satu acara pengajian keluarga yang benar-benar membuatku ingin menghilang dari dunia. Hari itu rumah ibu mertua ramai sekali. Banyak saudara datang. Ada yang membawa anak kecil. Ada yang sedang hamil. Dan seperti biasa, aku duduk paling diam di pojok ruangan sambil tersenyum palsu. Karena aku sudah tahu, pertanyaan menyakitkan itu pasti datang lagi. Dan benar saja. Salah satu tante tiba-tiba bertanya sambil tertawa kecil. Jadi kapan nih kasih cucu? Tanganku langsung dingin. Aku mencoba tersenyum. Doain aja tante. Tapi sebelum aku selesai bicara, ibu mertuaku langsung menyahut cukup keras. Doa aja nggak cukup kalau perempuannya bermasalah. Berak. Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Aku langsung membeku. Tanganku gemetar memegang gelas teh. Sedangkan beberapa orang mulai saling pandang canggung. Tapi ibu mertuaku malah lanjut bicara sambil tertawa kecil. Anak saya sehat-sehat aja kok. Tatapannya melirik ke arahku. Yang susah itu istrinya. Air mataku langsung naik. Karena beliau benar-benar mempermalukanku di depan semua orang. Dan yang paling menghancurkan, suamiku lagi-lagi cuma diam. Diam. Dia bahkan tidak menatapku. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis di sana. Karena harga diriku benar-benar dihancurkan siang itu. Lalu salah satu saudara mencoba mencairkan suasana. Mungkin belum rezeki aja? Tapi ibu mertuaku langsung menghela napas panjang.
Kalau nunggu rezeki terus sampai kapan? Berak. Dadaku terasa diremas kuat. Aku langsung menunduk. Karena setiap kata beliau terasa seperti tamparan. Dan entah kenapa, semua orang mulai memandangku seperti perempuan gagal. Padahal, aku juga terluka. Aku juga setiap malam menangis diam-diam. Aku juga ingin punya anak. Aku bukan tidak berusaha. Tapi tidak ada satupun yang peduli pada rasa sakitku. Mereka cuma peduli aku belum bisa memberi keturunan. Hari itu aku pulang lebih cepat. Aku masuk kamar lalu menangis sendirian sampai sesak. Tanganku memeluk bantal erat sambil terus bertanya dalam hati. Kenapa semua salah aku? Karena jujur, aku mulai percaya bahwa mungkin memang aku perempuan rusak. Mungkin memang aku penyebab semua ini. Malam harinya, suamiku masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku masih duduk sambil menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bertanya, "Mas." Suaraku gemetar. Kamu juga nganggap aku mandul? Ruangan langsung sunyi. Dia diam lama sekali. Terlalu lama. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena kalau dia benar-benar percaya padaku, seharusnya dia langsung membelaku. Tapi tidak. Dia malah menghela napas panjang lalu berkata pelan, "Kamu jangan terlalu dipikirin omongan ibu." Berak. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, aku dihancurkan tiap hari tapi diminta pura-pura kuat. Aku menatap suamiku sambil air mata terus jatuh. Kalau aku yang ngomong ayah kamu mandul? Suaraku pecah. Kamu kuat nggak? Seketika, wajahnya langsung berubah. Tapi dia tetap tidak menjawab. Dan malam itu, aku sadar satu hal paling menyakitkan. Di rumah itu, aku sedang berjuang sendirian. Suamiku mulai menjauh dan jarang pulang ke rumah. Setelah malam itu, hubunganku dengan suamiku mulai berubah pelan-pelan. Awalnya cuma terasa sedikit dingin. Tapi makin lama, jarak di antara kami seperti tembok yang terus tumbuh. Dia mulai sering pulang malam. Kalau dulu selalu memberi kabar, sekarang pesanku sering cuma dibaca tanpa dibalas. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin dia capek kerja. Mungkin banyak tekanan. Mungkin dia juga sedih belum punya anak. Aku terus mencari alasan supaya tidak membenci laki-laki yang kucintai itu. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku merasa sendirian di rumah tangga sendiri. Aku masih ingat satu malam. Jam sudah hampir 11. Aku duduk di meja makan sambil menunggu dia pulang. Makanan sudah dingin. Sup yang kubuat dari sore bahkan mulai mengental. Tapi aku tetap menunggu. Karena dulu, kami selalu makan malam bersama. Dan anehnya, aku masih berharap kebiasaan kecil itu bisa menyelamatkan hubungan kami. Pintu akhirnya terbuka. Suamiku masuk sambil memainkan handphone. Wajahnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada pertanyaan, "Kamu udah makan?" Tidak ada. Aku mencoba tersenyum kecil walaupun hati rasanya sesak. "Mas, makan dulu ya." Dan jawaban dia malam itu langsung membuat dadaku dingin. "Aku udah makan di luar." Berak. Tanganku langsung gemetar memegang sendok. Karena dia bahkan tidak memberi kabar sebelumnya. Aku menunduk pelan. "Oh." Dia langsung masuk kamar tanpa melihatku lagi. Dan malam itu, aku makan sendirian sambil menangis diam-diam. Hari demi hari, keadaan makin buruk. Suamiku jadi lebih sering sibuk dengan handphone. Kalau aku bicara, jawabannya singkat. Kalau aku mencoba mendekat, dia seperti menjauh pelan-pelan. Bahkan beberapa kali dia tidur membelakangiku sepanjang malam. Dan jujur, itu lebih menyakitkan daripada dibentak. Karena aku merasa tidak lagi diinginkan. Suatu sore, aku memberanikan diri menghampirinya yang sedang duduk di ruang tamu. "Mas." Suaraku kecil.
Kita baik-baik aja kan? Dia langsung menghela napas panjang. Dan entah kenapa, helaan napas itu terasa seperti tanda dia lelah menghadapi aku. Kamu jangan mulai lagi. Berak. Aku langsung terdiam. Karena aku bahkan belum sempat bicara apa-apa lagi. Tanganku dingin. Aku cuma nanya. Dan jawaban berikutnya langsung membuat air mataku jatuh. Aku capek pulang rumah isinya tekanan terus. Seketika, dadaku langsung sesak. Tekanan? Aku? Padahal aku juga yang setiap hari dihina. Aku juga yang menangis diam-diam. Aku juga yang merasa gagal. Tapi sekarang, aku malah dianggap beban. Air mataku mulai turun pelan. Aku nggak pernah nyalahin kamu. Suaraku gemetar. Tapi semua orang nyalahin aku terus. Dia malah berdiri sambil terlihat kesal. Ya terus aku harus gimana? Berak. Aku langsung kaget. Karena itu pertama kalinya dia membentakku seperti itu. Dia mengusap wajah kasar lalu berkata, "Aku juga malu tiap ditanya kapan punya anak." Kalimat itu langsung menghancurkan sisa kekuatanku malam itu. Karena akhirnya, dia mengaku malu punya istri seperti aku. Aku mundur pelan sambil menangis. Dan sejak malam itu, aku mulai takut bicara dengannya. Hari-hari berikutnya makin dingin. Suamiku jadi sering pulang larut malam. Kadang bau parfum perempuan menempel samar di bajunya. Awalnya aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Tapi hatiku mulai takut. Sangat takut. Sampai suatu malam, saat dia mandi, handphonenya tiba-tiba berbunyi. Aku sebenarnya tidak pernah suka memeriksa handphone pasangan. Tapi malam itu, entah kenapa tanganku gemetar saat melihat layar menyala. Ada pesan masuk dari seseorang. Dan isi pesannya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Besok jadi ketemu kan? Aku kangen hati merah 2. Berak. Jantungku langsung berdegup keras. Tanganku gemetar hebat memegang handphone itu. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bukan cuma rahimku yang dipermasalahkan. Tapi mungkin, aku juga mulai kehilangan suamiku perlahan. Aku menangis diam-diam setiap melihat bayi orang lain. Sejak malam aku membaca pesan itu, hatiku tidak pernah tenang lagi. Besok jadi ketemu kan? Aku kangen hati merah 2. Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepalaku. Menusuk pelan-pelan. Menghancurkan sisa kepercayaanku. Tapi waktu itu, aku masih terlalu takut kehilangan suamiku. Jadi aku memilih diam. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura tidak melihat perubahan sikapnya. Pura-pura percaya rumah tangga kami masih baik-baik saja. Padahal sebenarnya, semuanya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hari-hari setelah itu, aku jadi makin sensitif. Aku mudah menangis. Mudah merasa kosong. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai tidak kuat melihat bayi. Dulu, setiap melihat anak kecil aku selalu tersenyum. Sekarang, dadaku langsung sesak. Karena setiap bayi yang kulihat, mengingatkanku pada satu hal yang tidak bisa kuberikan pada suamiku. Anak. Aku masih ingat satu sore saat aku pergi belanja ke supermarket. Waktu itu suasana ramai. Banyak ibu-ibu membawa anak kecil. Ada bayi tertawa di stroller. Ada balita merengek minta mainan. Dan entah kenapa, aku langsung merasa sesak. Aku berdiri lama di lorong susu bayi sambil menatap seorang ibu muda yang sedang mencium anaknya. Wajahnya lelah, tapi bahagia. Sedangkan aku, langsung menunduk menahan air mata. Karena aku juga pernah membayangkan hal sederhana seperti itu. Membeli susu untuk anakku sendiri. Menggendong bayi yang memanggilku ibu. Tapi sampai 5 tahun menikah, aku bahkan belum pernah mendengar detak jantung bayi di perutku. Air mataku mulai jatuh pelan. Aku buru-buru masuk toilet supermarket sebelum orang lain melihatku menangis. Dan di dalam toilet itu, aku benar-benar hancur.
Aku duduk di lantai sambil menutup mulut sendiri. Karena rasanya, aku gagal jadi perempuan. Malam harinya, aku memberanikan diri membuka pembicaraan lagi dengan suamiku. Dia sedang rebahan sambil memainkan handphone. Sedangkan aku duduk di ujung ranjang sambil menggenggam tangan sendiri kuat-kuat. "Mas," suaraku kecil. "Kamu masih sayang aku nggak?" Dia langsung terlihat kesal. "Kenapa sih nanyanya begitu terus?" Dadaku langsung dingin. "Aku cuma takut." Dan jawaban berikutnya langsung membuat air mataku jatuh lagi. "Kalau kamu nggak bikin semuanya ribet mungkin aku juga betah di rumah." Prak. Aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, dia menyalahkan seluruh keadaan pada aku. Aku menatapnya sambil gemetar. "Aku ribet." Dia mengusap wajah kasar. "Aku capek." Tatapannya dingin sekarang. Pulang rumah isinya nangis terus. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena laki-laki itu tidak pernah tahu, aku menangis justru karena merasa kehilangan dia. Tapi sekarang, kesedihanku malah dianggap gangguan. Malam itu aku tidur sambil menahan sesak sendiri. Dan saat tengah malam aku terbangun, suamiku ternyata masih chatting sambil tersenyum kecil melihat handphonenya. Sedangkan aku, sudah lama tidak bisa membuatnya tersenyum seperti itu lagi. Hari demi hari, aku makin merasa sendirian. Sampai suatu pagi, aku datang ke acara akikah anak saudara. Dan jujur, itu jadi salah satu hari paling menyakitkan dalam hidupku. Semua orang berkumpul sambil menggendong bayi lucu. Suara tawa memenuhi rumah. Sedangkan aku duduk diam sambil memaksa tersenyum. Lalu tiba-tiba, seorang tante mendekat sambil berkata, "Kamu kapan nyusul?" Tanganku langsung dingin. Aku mencoba tersenyum kecil. "Doain aja." Tapi sebelum aku selesai bicara, ibu mertuaku langsung menyahut keras di depan semua orang. Kalau rahimnya nggak bermasalah juga pasti udah isi. Prak. Ruangan langsung sunyi. Air mataku langsung naik seketika. Sedangkan beberapa orang mulai terlihat tidak nyaman. Tapi ibu mertuaku malah terus bicara sambil tertawa kecil. "Kasihan anak saya." Beliau menghela napas panjang. "Nikah sama perempuan mandul." Dan detik itu, aku benar-benar merasa harga diriku dihancurkan di depan semua orang. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap, sekali saja dia membelaku. Tapi laki-laki itu justru menundukkan kepala dan diam. Dan diamnya hari itu, akhirnya membuatku sadar. Mungkin aku benar-benar sedang kehilangan rumah tanggaku perlahan. Aku dipaksa minum ramuan dan datang ke dukun demi cepat hamil. Setelah acara akikah itu, aku pulang dengan hati benar-benar hancur. Sepanjang perjalanan, aku menahan tangis sambil memegang erat ujung bajuku sendiri. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi dianggap manusia di keluarga itu. Aku cuma dianggap rahim yang gagal bekerja. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap diam sepanjang jalan. Tidak ada usaha menenangkanku. Tidak ada pelukan. Tidak ada kalimat, "Jangan dipikirin." Tidak ada. Rumah terasa dingin malam itu. Aku masuk kamar lebih dulu lalu menangis diam-diam di balik selimut. Sedangkan suamiku masih sibuk dengan handphonenya di luar. Dan entah kenapa, aku mulai merasa dia sudah tidak benar-benar peduli lagi padaku. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku datang pagi-pagi sekali. Beliau masuk rumah sambil membawa beberapa botol plastik berisi cairan coklat pekat. Baunya menyengat sekali. Aku langsung bingung. "Ini apa, Bu?" Beliau menaruh botol itu cukup keras di meja. "Jamu penyubur." Berak. Dadaku langsung tidak enak. Aku mencoba tersenyum kecil. "Oh." Tapi ibu mertuaku langsung berkata tegas. "Mulai hari ini diminum tiap pagi sama malam." Aku menunduk pelan. Karena jujur,
Aku sudah capek mencoba macam-macam. Aku sudah minum obat, vitamin, susu program hamil, semuanya. Tapi tetap saja aku yang disalahkan. Aku mencoba bicara hati-hati. Bu, mungkin kita periksa sama-sama aja. Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung memotong tajam. Gak usah nyalahin anak saya. Berak. Aku langsung diam. Karena lagi-lagi, mereka selalu yakin masalahnya pasti aku. Beliau lalu mendekat sambil menatapku tajam. Perempuan itu tugasnya kasih keturunan. Air mataku langsung naik. Kalau nggak bisa, beliau menghela napas panjang. Buat apa dipertahankan? Seketika, dadaku langsung seperti diremas. Karena kalimat itu terdengar seperti ancaman. Dan lebih sakit lagi, suamiku yang duduk di ruang tamu cuma diam mendengarnya. Malam harinya, aku mencoba meminum jamu itu. Rasanya pahit sekali sampai membuatku mual. Tapi aku tetap meminumnya sambil menangis. Karena aku takut. Takut benar-benar ditinggalkan kalau aku tidak hamil. Hari demi hari, hidupku berubah seperti eksperimen. Setiap minggu aku dipaksa mencoba sesuatu yang baru. Minum ramuan aneh. Makan telur mentah. Dipijat orang pintar. Sampai suatu hari, ibu mertuaku datang sambil berkata, "Besok ikut ibu." Aku langsung bingung. "Kemana, Bu?" Dan jawaban beliau langsung membuat bulu kuduku merinding. "Ke orang pintar." Berak. Aku langsung menatap suamiku. Berharap dia menolak. Tapi laki-laki itu malah berkata pelan, "Coba aja dulu." Seketika, air mataku langsung jatuh. Karena bahkan suamiku mulai percaya aku harus diperbaiki. Besoknya, aku benar-benar dibawa ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Tempatnya gelap, bau dupa. Dan jujur, aku takut sekali. Seorang perempuan tua memegang tanganku lama sambil komat-kamit. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Rahimnya tertutup. Ibu mertuaku langsung menghela napas panjang seolah semua tuduhannya terbukti. Sedangkan aku cuma duduk diam menahan malu. Perempuan tua itu lalu memberiku air entah dari mana untuk diminum. Aku sebenarnya takut. Tapi ibu mertuaku terus memaksa. "Minum." Tanganku gemetar saat memegang gelas itu. Dan saat cairan pahit itu masuk ke mulutku, air mataku langsung jatuh. Karena aku benar-benar merasa harga diriku hilang total. Aku bukan lagi menantu. Bukan lagi istri. Aku cuma perempuan yang dianggap rusak karena belum bisa hamil. Dan yang paling menghancurkan, di perjalanan pulang, aku mendengar ibu mertuaku berkata pelan pada suamiku, "Kalau tetap nggak berhasil." Beliau menatap ke arahku dingin. "Kamu harus pikir masa depan." Berak. Tanganku langsung dingin seketika. Karena aku tahu persis apa arti kalimat itu. Mereka mulai memikirkan perempuan lain untuk menggantikanku. Keluarga suamiku mulai menyuruh suamiku menikah lagi. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang pelan-pelan memakan seluruh isi kepalaku. Karena sekarang, aku tahu mereka mulai memikirkan perempuan lain untuk suamiku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak pernah membantah. Dia cuma diam. Selalu diam. Padahal diamnya itu sama seperti menyetujui semuanya. Hari-hari berikutnya rumah terasa makin dingin. Ibu mertuaku jadi lebih sering datang. Dan setiap datang, selalu ada sindiran baru. Aku masih ingat satu pagi saat aku sedang menyapu ruang tamu. Beliau duduk sambil menonton acara keluarga di televisi. Lalu tiba-tiba berkata cukup keras, "Kasihan laki-laki kalau nggak punya keturunan." Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi beliau melanjutkan lagi sambil menghela napas panjang. "Apalagi kalau istrinya nggak bisa kasih anak." Berak. Air mataku langsung naik.
Karena sekarang beliau bahkan tidak malu lagi menyakitiku terang-terangan. Aku menunduk sambil terus menyapu. Dan jujur, saat itu aku benar-benar merasa kecil sekali. Lalu yang paling menghancurkan, ibu mertuaku tiba-tiba berkata pada suamiku di depanku sendiri, "Kamu masih muda." Beliau menatap anaknya serius. "Masih bisa cari perempuan lain." Seketika, sapuku langsung jatuh dari tangan. Dadaku seperti ditusuk sesuatu. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Berharap, sekali saja dia bilang, "Aku nggak akan ninggalin istriku." Tapi laki-laki itu cuma diam sambil menunduk. Prak, air mataku langsung jatuh saat itu juga. Karena diamnya adalah jawaban. Aku buru-buru masuk kamar sebelum mereka melihat aku menangis. Dan di dalam kamar, aku benar-benar hancur. Tanganku gemetar memeluk bantal. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku sebagai istri mulai digeser pelan-pelan. Malam harinya, aku memberanikan diri bicara pada suamiku. Dia baru selesai mandi waktu itu. Sedangkan aku duduk di ujung ranjang sambil menahan tangis. "Mas," suaraku kecil sekali, "kalau aku nggak bisa punya anak?" Air mataku mulai jatuh lagi. "Kamu mau nikah lagi?" Ruangan langsung sunyi. Dia diam cukup lama. Terlalu lama. Dan detik berikutnya, jawabannya langsung menghancurkan sisa hatiku malam itu. "Aku juga pengen punya anak." Prak. Aku langsung tidak bisa bicara. Karena itu bukan jawaban, tidak. Itu jawaban seseorang yang mulai mempertimbangkan meninggalkanku. Tangisku langsung pecah. Aku juga pengen jadi ibu. Suaraku hancur. Aku juga capek dihina terus. Tapi suamiku malah mengusap wajah kasar sambil terlihat kesal. Terus aku harus gimana? Seketika, aku langsung membeku. Karena laki-laki yang dulu pernah berjanji akan selalu melindungiku, sekarang justru mulai marah padaku karena aku belum bisa memberinya anak. Hari demi hari, tekanan makin menjadi-jadi. Bahkan beberapa saudara mulai terang-terangan membawa nama perempuan lain. Aku masih ingat saat makan malam keluarga. Salah satu tante berkata sambil tertawa kecil, "Teman tante ada yang masih muda?" Tatapannya melirik ke arah suamiku. "Cantik lagi." Semua orang langsung tertawa kecil. Kecuali aku. Karena aku tahu, mereka sedang membicarakan calon penggantiku tepat di depan wajahku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertuaku malah terlihat antusias. Yang penting bisa kasih cucu. Berak. Aku langsung kehilangan selera makan. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Aku menoleh ke arah suamiku lagi. Dan lagi-lagi, dia cuma diam. Tidak marah. Tidak membela aku. Tidak menghentikan pembicaraan itu. Seolah keberadaanku memang mulai tidak penting lagi. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi sampai hampir muntah karena sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Mereka tidak lagi menungguku hamil. Mereka sedang menunggu aku menyerah. Aku memergoki suamiku dekat dengan perempuan lain. Sejak malam itu, aku mulai hidup seperti orang yang menunggu dihancurkan kapan saja. Rumah yang dulu terasa hangat, sekarang seperti tempat asing. Aku dan suamiku masih tidur di ranjang yang sama. Tapi rasanya, kami sudah sangat jauh. Dia makin sering pulang malam, makin sering sibuk sendiri. Dan setiap aku mencoba bicara, selalu berakhir dengan pertengkaran kecil. Aku mulai kehilangan diriku sendiri perlahan. Sampai suatu malam, aku benar-benar tidak kuat lagi. Jam sudah hampir tengah malam. Suamiku bilang ada lembur. Padahal sejak beberapa bulan terakhir, kata lembur mulai terasa seperti kebohongan. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang handphone. Perasaanku nggak tenang. Sangat nggak tenang. Dan entah kenapa malam itu,
Aku memberanikan diri membuka media sosial perempuan yang sering mengirim pesan ke suamiku. Tanganku gemetar. Dadaku berdebar keras. Lalu detik berikutnya, jantungku seperti berhenti. Karena perempuan itu mengunggah foto makan malam di sebuah restoran. Dan di pantulan kaca belakang foto itu, aku melihat suamiku duduk di depannya. Perak. Tanganku langsung dingin. Aku memperbesar foto itu berkali-kali. Berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Itu benar suamiku. Laki-laki yang beberapa jam lalu bilang sedang lembur. Air mataku langsung jatuh tanpa sadar. Karena akhirnya, ketakutan yang selama ini kutahan ternyata benar. Aku langsung mengambil jaket dan pergi malam itu juga. Sepanjang perjalanan, tanganku gemetar memegang setir motor. Aku bahkan hampir menabrak trotoar karena penglihatanku kabur oleh air mata. Tapi rasa sakit di dadaku jauh lebih besar daripada rasa takut apapun. Dan saat aku sampai di restoran itu, duniaku benar-benar runtuh. Aku melihat mereka duduk berdua, tertawa, santai, bahagia. Suamiku bahkan menyuapi perempuan itu sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah dia tunjukkan padaku. Perak. Dadaku langsung seperti dihantam sesuatu. Aku berdiri mematung di luar kaca restoran sambil menangis. Karena ternyata, sementara aku setiap malam menangis memikirkan rumah tangga kami, suamiku justru sedang bahagia dengan perempuan lain. Tanganku gemetar hebat. Tapi akhirnya aku masuk juga. Dan saat suamiku melihatku berdiri di depan meja mereka, wajahnya langsung pucat. Sedangkan perempuan itu terlihat kaget. Ruangan mendadak sunyi buatku. Aku menatap suamiku sambil air mata terus jatuh. Katanya lembur. Suaraku kecil. Tapi cukup untuk membuat laki-laki itu membeku. Dia langsung berdiri buru-buru. Kamu ngapain ke sini? Berak. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, aku istri sahnya. Tapi malah seperti orang yang mengganggu. Aku menatap perempuan di depannya. Cantik, muda, rapi. Dan tiba-tiba, aku merasa sangat kecil malam itu. Suamiku mencoba menarik tanganku. Kita pulang. Tapi aku langsung melepaskannya. Udah berapa lama? Air mataku jatuh makin deras. Dia diam. Dan diam itu sudah cukup jadi jawaban. Perempuan itu akhirnya berdiri sambil terlihat tidak nyaman. Aku pulang dulu. Tapi sebelum dia pergi, aku mendengar suamiku memanggil namanya pelan. Dan itu langsung menghancurkan sisa harga diriku. Karena cara laki-laki itu memanggil perempuan lain terdengar jauh lebih lembut daripada saat bicara denganku sekarang. Aku langsung menangis. Benar-benar menangis di depan banyak orang malam itu. Dan yang paling menyakitkan, suamiku malah terlihat marah. Kenapa sih harus bikin malu begini? Perak. Aku langsung membeku. Karena ternyata, aku yang menangis karena dikhianati justru dianggap mempermalukan dia. Aku menatapnya sambil gemetar. Aku istri kamu. Tangisku pecah. Aku dihina tiap hari karena belum punya anak. Dan sekarang kamu malah sama perempuan lain. Tapi suamiku malah mengusap wajah kasar lalu berkata sesuatu yang akhirnya benar-benar menghancurkan hatiku. Aku capek hidup kayak gini. Seketika, seluruh tubuhku langsung lemas. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, laki-laki itu mulai menyalahkanku atas semua kegagalan rumah tangga kami. Dokter mengatakan tubuhku sebenarnya sehat dan bisa hamil. Setelah malam di restoran itu, aku merasa hidupku benar-benar runtuh. Aku pulang sendirian sambil menangis sepanjang jalan. Dadaku sakit sekali, karena ternyata, selama ini aku bukan cuma dihina dan disalahkan. Aku juga sedang dikhianati diam-diam. Malam itu suamiku pulang sangat larut. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak menunggunya. Aku duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Sedangkan pikiranku penuh pertanyaan.
Apa aku memang sebegitu tidak berharganya? Apa karena aku belum punya anak? Aku pantas diperlakukan seperti ini? Pintu rumah akhirnya terbuka. Suamiku masuk dengan wajah lelah. Tapi bukannya merasa bersalah, dia justru terlihat kesal melihat aku masih bangun. Kamu nggak tidur? Berak. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, setelah apa yang kulihat tadi, dia masih bisa bicara seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama. Perempuan itu siapa? Ruangan langsung sunyi. Dia menghela napas kasar. Teman kerja. Aku langsung menggeleng sambil air mata jatuh lagi. Teman kerja nggak disuapin makan kayak tadi. Seketika, wajahnya berubah. Dan jawaban berikutnya, langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Aku nyaman sama dia. Prak. Aku langsung kehilangan napas beberapa detik. Karena kalimat itu, lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Nyaman. Berarti selama ini, dia sudah tidak nyaman denganku. Tangisku pecah malam itu. Aku salah apa? Suaraku hancur. Aku tiap hari berusaha jadi istri baik. Aku tahan dihina. Aku bertahan sendiri. Tapi suamiku malah berkata dingin. Aku capek hidup tanpa anak. Prak. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa hatiku. Karena lagi-lagi, semua kembali ke satu hal. Aku dianggap gagal karena belum bisa hamil. Malam itu kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Dan besok paginya, aku memutuskan pergi sendiri ke dokter kandungan. Bukan karena masih berharap, tapi karena aku ingin memastikan satu hal. Apa benar aku yang bermasalah? Sepanjang perjalanan, air mataku terus jatuh. Aku merasa takut. Karena kalau dokter bilang aku memang mandul, berarti semua hinaan mereka benar. Aku duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit sambil gemetar. Dan saat namaku dipanggil, kakiku terasa lemas. Dokter memeriksaku cukup lama. Aku terus menahan napas sepanjang pemeriksaan. Sampai akhirnya, dokter melepas sarung tangan lalu menatapku serius. Ada yang mau saya sampaikan. Dadaku langsung berdebar keras. Tanganku dingin. Dan detik berikutnya, kalimat dokter membuat seluruh duniaku berhenti. Kondisi ibu normal. Aku langsung membeku. Dokter melanjutkan lagi. Rahim ibu sehat. Sel telur bagus. Tidak ada tanda infertilitas. Prak. Air mataku langsung jatuh seketika. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang bilang tubuhku tidak rusak. Aku sampai gemetar memegang kursi. Jadi, suaraku pecah. Saya bisa hamil. Dokter mengangguk pelan. Secara medis, peluang ibu sangat baik. Tangisku langsung pecah saat itu juga. Aku menutup wajah sambil menangis keras di ruangan dokter. Karena setelah bertahun-tahun dihina mandul, ternyata tubuhku baik-baik saja. Dokter lalu berkata hati-hati, tapi dadaku langsung kembali dingin. Beliau menatapku pelan. Program kehamilan itu diperiksa berdua. Seketika, jantungku langsung berdegup keras. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti arah pembicaraan ini. Dokter lalu melanjutkan. Mungkin suami juga perlu diperiksa. Prak. Tanganku langsung gemetar. Karena tiba-tiba, semua hinaan yang kuterima bertahun-tahun terasa sangat tidak adil. Aku keluar rumah sakit sambil menangis. Tapi kali ini, bukan karena hancur, melainkan karena marah. Marah karena aku sudah dihina begitu lama, padahal belum tentu aku penyebabnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai berani mempertanyakan satu hal yang selama ini tabu di rumah itu. Bagaimana kalau sebenarnya, yang bermasalah bukan aku? Aku diam-diam mengajak suamiku tes kesuburan. Malam itu, aku pulang dari rumah sakit dengan kepala penuh pikiran.
Langkahku terasa ringan, tapi juga berat di saat yang sama. Karena setelah bertahun-tahun dihina mandul, akhirnya aku tahu tubuhku tidak bermasalah. Rahimku sehat, tubuhku sehat. Aku bahkan masih punya peluang besar untuk hamil. Tapi anehnya, kabar itu justru membuat dadaku makin sakit. Karena berarti, semua hinaan yang kuterima selama ini mungkin tidak adil. Aku masuk rumah perlahan. Suasana sepi. Suamiku belum pulang lagi. Dan seperti biasa, aku langsung tahu dia pasti bersama perempuan itu. Aku duduk lama di ruang tamu sambil memegang hasil pemeriksaan. Tanganku gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai curiga. Bagaimana kalau selama ini, yang bermasalah bukan aku? Dan jujur, pikiran itu membuatku takut. Karena aku tahu keluarga suamiku tidak akan pernah bisa menerima kemungkinan itu. Jam hampir 11 malam saat suamiku akhirnya pulang. Wajahnya lelah. Bajunya wangi parfum yang bukan milikku. Sedangkan aku masih duduk diam memegang map hasil dokter. Dia terlihat sedikit heran melihatku belum tidur. Kamu belum tidur? Aku langsung menatapnya pelan. Mas, aku tadi ke dokter. Seketika, wajahnya berubah sedikit tegang. Ngapain? Aku menarik napas panjang. Periksa. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat tangannya mulai gelisah. Dan detik berikutnya, aku menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke depannya. Dokter bilang aku sehat. Berak. Dia langsung diam. Tatapannya membaca kertas itu cepat. Sedangkan jantungku berdegup sangat keras. Aku berharap, setelah ini dia akan memelukku. Meminta maaf. Atau setidaknya berkata, berarti kita hadapi sama-sama. Tapi tidak. Dia malah mengembalikan map itu dengan wajah datar. Terus. Prak. Dadaku langsung dingin. Karena lagi-lagi, tidak ada rasa lega untukku. Aku mencoba tetap tenang walaupun tangan mulai gemetar. Dokter bilang program hamil itu harus periksa berdua. Belum selesai aku bicara, suamiku langsung memotong cepat. Aku nggak perlu diperiksa. Seketika, aku langsung terdiam. Karena reaksinya terlalu cepat. Terlalu defensif. Aku mencoba bicara pelan. Kenapa? Dan jawaban berikutnya, langsung membuat suasana makin tegang. Aku sehat. Berak. Aku langsung menggenggam ujung bajuku sendiri kuat-kuat. Mas. Suaraku mulai pecah. Kita belum pernah periksa kamu. Tapi dia malah tertawa sinis kecil. Jadi sekarang kamu mau nyalahin aku? Air mataku langsung naik. Karena aku sama sekali tidak berniat menyerang dia. Aku cuma ingin mencari kebenaran. Tapi ternyata, ego laki-laki itu jauh lebih besar daripada rasa sayangnya padaku. Aku nggak nyalahin. Tangisku mulai keluar lagi. Aku cuma pengen kita tahu masalah sebenarnya. Tapi suamiku langsung berdiri sambil emosi. Nggak usah aneh-aneh. Prak. Aku langsung kaget. Karena itu pertama kalinya dia semarah itu hanya karena diminta tes kesuburan. Dia mengusap wajah kasar lalu berkata, dari dulu juga jelas masalahnya kamu. Seketika, dadaku langsung sakit lagi. Padahal beberapa jam lalu, dokter baru saja mengatakan tubuhku sehat. Aku menahan tangis sambil berkata pelan, kalau aku sehat? Suaraku gemetar. Kenapa kamu takut diperiksa? Dan detik berikutnya, wajah suamiku langsung berubah. Membeku. Marah. Panik. Semuanya campur jadi satu. Dia langsung membanting handphone ke sofa. Aku capek dipojokin terus. Prak. Aku langsung menangis. Karena reaksinya justru membuatku semakin curiga. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku tiba-tiba keluar dari kamar setelah mendengar keributan. Ada apa ini? Suamiku langsung berkata cepat. Istri aku mulai nyalahin aku sekarang. Seketika,
Ibu mertuaku langsung menatapku tajam. Tatapan penuh kebencian. Dan kalimat berikutnya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Perempuan mandul itu memang suka cari kambing hitam. Suamiku marah besar saat hasil tes mulai mengarah kepadanya. Kalimat ibu mertuaku malam itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Perempuan mandul itu memang suka cari kambing hitam. Prak! Air mataku langsung jatuh lagi. Padahal beberapa jam sebelumnya, dokter baru saja mengatakan tubuhku sehat. Tapi anehnya, di rumah itu kebenaran seperti tidak penting. Yang penting, aku tetap salah. Aku menatap ibu mertuaku sambil gemetar. Dokter bilang saya sehat, Bu? Belum selesai aku bicara, beliau langsung tertawa sinis. Dokter zaman sekarang cuma cari uang. Berak. Dadaku langsung sesak. Sedangkan suamiku cuma berdiri diam sambil terlihat emosi. Aku mencoba menahan tangis. Kalau memang gak ada masalah. Suaraku pecah. Kenapa takut diperiksa? Dan detik berikutnya, suamiku langsung membentak keras. Aku bilang aku normal. Prak. Aku sampai mundur selangkah karena kaget. Karena reaksinya terlalu besar. Terlalu marah. Seolah pertanyaanku menusuk sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Ibu mertuaku langsung menghampiri anaknya sambil menenangkan. Udah jangan diladenin. Tatapannya tajam ke arahku sekarang. Perempuan kayak gini memang bahaya. Air mataku terus jatuh. Karena lagi-lagi, aku diperlakukan seperti musuh. Malam itu akhirnya suamiku pergi keluar rumah lagi setelah membanting pintu keras. Sedangkan aku duduk sendirian di lantai sambil menangis sampai sesak napas. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalau memang dia yakin sehat, kenapa dia begitu marah hanya karena diminta tes? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Besok paginya, aku mencoba menghubungi suamiku baik-baik. Aku membuat sarapan favoritnya. Aku mencoba bicara pelan. Mas. Dia masih diam sambil memainkan handphone. Aku menggenggam tangan sendiri kuat-kuat menahan gugup. Kalau memang gak ada masalah. Air mataku mulai naik lagi. Ayo periksa sama-sama. Ruangan langsung sunyi. Dan detik berikutnya, dia melempar sendok cukup keras ke meja. Berak. Aku capek. Aku langsung gemetar. Dia berdiri sambil menatapku marah. Semua sekarang jadi salah aku ya? Tangisku pecah lagi. Bukan gitu. Tapi dia langsung memotong keras. Kamu yang gak bisa kasih anak? Berak. Kalimat itu langsung menghancurkan dadaku. Padahal, hasil dokter sudah jelas. Tapi dia tetap memilih menyalahkanku. Aku menangis sambil berkata pelan, kalau aku memang sehat? Suaraku gemetar. Berarti kita harus cari tahu sama-sama. Dan jawaban berikutnya, langsung membuatku makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Aku nggak mau tes. Seketika, ruangan langsung sunyi. Karena itu pertama kalinya dia mengaku terang-terangan menolak. Aku menatapnya lama. Dan entah kenapa, aku mulai melihat ketakutan di wajahnya. Bukan kemarahan, tapi ketakutan. Hari-hari berikutnya, suamiku jadi makin kasar secara ucapan. Dia makin sering pulang malam. Makin jarang bicara denganku. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai mendengar kabar dari saudara kalau ibu mertuaku sudah mulai mengenalkan perempuan lain ke suamiku. Aku benar-benar seperti istri yang tinggal menunggu diganti. Sampai suatu hari, sesuatu yang tidak sengaja kutemukan akhirnya membuat semuanya berubah. Waktu itu aku sedang membereskan lemari karena mencari dokumen lama. Dan saat membuka laci bawah, aku menemukan map rumah sakit. Atas nama suamiku. Tanganku langsung dingin. Karena aku tidak pernah tahu dia pernah periksa apapun. Aku membuka map itu perlahan. Dan detik berikutnya, jantungku langsung terasa berhenti.
Karena di sana tertulis hasil pemeriksaan kesuburan laki-laki. Tanggalnya 2 tahun lalu. Prak! Tanganku gemetar hebat membalik halaman berikutnya. Dan saat membaca isi hasilnya, air mataku langsung jatuh tanpa suara. Azoospermia. Aku bahkan sampai mencari artinya lewat handphone karena tidak percaya. Dan saat penjelasannya muncul, lututku langsung lemas. Tidak ada sperma. Seketika, seluruh tubuhku dingin. Karena itu berarti, selama ini suamiku sudah tahu kemungkinan besar masalahnya ada pada dirinya. Tapi dia memilih diam. Membiarkan aku dihina. Membiarkan aku disebut mandul. Membiarkan keluarganya menghancurkan harga diriku bertahun-tahun. Dan yang paling menghancurkan, dia bahkan mulai mencari perempuan lain sambil tetap menjadikan aku kambing hitam. Ibu mertuaku menuduh aku memfitnah dan mempermalukan anaknya. Tanganku gemetar hebat memegang hasil pemeriksaan itu. Azoospermia. Tulisan itu seperti menghantam kepalaku berkali-kali. Air mataku jatuh tanpa suara. Karena sekarang, semuanya mulai masuk akal. Kenapa suamiku selalu marah saat diminta tes? Kenapa dia selalu menghindar? Kenapa dia terlihat panik setiap aku bicara soal pemeriksaan? Karena ternyata, dia sudah tahu sejak lama. Sudah tahu. Tapi memilih diam. Membiarkan aku dihina. Membiarkan aku disebut mandul bertahun-tahun. Membiarkan harga diriku dihancurkan setiap hari demi menjaga egonya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia bahkan mulai mendekati perempuan lain seolah aku penyebab semua masalah. Tangisku pecah saat itu juga. Aku terduduk di lantai sambil memegang map itu erat. Karena aku benar-benar tidak percaya laki-laki yang kucintai tega melakukan semua ini. Aku masih mencoba berpikir mungkin aku salah baca. Mungkin hasil itu bukan miliknya. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi tanggal di map itu membunuh semua harapanku. 2 tahun lalu. Berarti selama 2 tahun terakhir, dia sadar masalahnya ada pada dirinya. Dan selama itu juga, aku hidup dalam hinaan. Malam harinya, aku menunggu suamiku pulang sambil memegang map itu. Tanganku dingin. Dadaku berdebar keras. Karena aku tahu, setelah malam ini semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pintu rumah akhirnya terbuka. Suamiku masuk sambil melepas sepatu seperti biasa. Tapi begitu melihat aku duduk diam di ruang tamu, wajahnya langsung berubah. Ada apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku cuma mengangkat map rumah sakit itu perlahan. Dan detik berikutnya, wajah laki-laki itu langsung pucat. Prak! Aku bisa melihat kepanikan jelas di matanya. Tanganku mulai gemetar lagi. Kenapa kamu bohong sama aku? Suaraku pecah. Ruangan langsung sunyi. Dia cepat-cepat mencoba mengambil map itu. Tapi aku mundur sambil menangis. Jangan! Tangisku pecah sekarang. Selama ini kamu tahu. Air mataku jatuh deras. Tapi kamu biarin aku dihina. Seketika, suamiku langsung terlihat panik. Itu bukan 2 tahun. Aku berteriak sambil menangis. 2 tahun aku disebut mandul. Dadaku naik turun menahan sesak. Dan kamu diam aja. Suamiku mengusap wajah kasar sambil terlihat frustasi. Itu hasil lama. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Kalau hasil lama kenapa kamu takut tes lagi? Berak. Ruangan langsung sunyi total. Karena kali ini, dia tidak punya jawaban lagi. Dan tepat saat suasana makin panas, ibu mertuaku tiba-tiba masuk rumah. Begitu melihat kami bertengkar, beliau langsung panik. Ada apa ini? Aku langsung menoleh sambil air mata terus jatuh. Lalu untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri menunjukkan hasil itu. Anak ibu bohong. Seketika, wajah ibu mertuaku langsung berubah. Beliau merebut map itu cepat-cepat. Tangannya gemetar membaca isi pemeriksaan.
Dan detik berikutnya, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau malah menatapku penuh kemarahan. Kurang ajar kamu. Prak. Aku langsung membeku. Karena aku pikir beliau akan shock. Tapi tidak. Beliau justru membelanya mati-matian. Kamu fitnah anak saya. Air mataku langsung jatuh lagi. Bu, itu hasil rumah sakit? Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung membanting map itu ke meja. Saya nggak percaya. Beliau menunjukku emosi. Kamu sengaja cari alasan karena nggak mau diceraikan. Seketika, aku langsung kehilangan napas. Karena bahkan setelah bukti ada di depan mata, aku tetap yang disalahkan. Suamiku cuma diam sambil menunduk. Dan diamnya kali ini lebih menjijikkan daripada sebelumnya. Karena sekarang aku tahu, dia pengecut. Pengecut yang rela mengorbankan istrinya demi harga diri sendiri. Ibu mertuaku lalu berkata sesuatu yang benar-benar menghancurkan sisa kesabaranku. Perempuan kayak kamu memang licik. Berak. Aku langsung menatap beliau sambil menangis. Licik. Tanganku gemetar menunjuk hasil pemeriksaan itu. Saya yang dihina bertahun-tahun. Saya yang dipermalukan. Tangisku makin pecah. Tapi sekarang saya yang dibilang licik. Ruangan langsung penuh ketegangan. Dan saat itulah, aku akhirnya sadar. Keluarga ini tidak sedang mencari kebenaran. Mereka cuma ingin tetap menyalahkan aku. Aku dipaksa menandatangani surat cerai di depan keluarga besar. Malam setelah pertengkaran itu, aku duduk sendirian di kamar sambil memeluk lutut. Tangisku tidak berhenti. Karena sekarang, semuanya sudah jelas. Aku bukan mandul. Aku bukan penyebab rumah tangga kami tidak punya anak. Dan yang paling menyakitkan, suamiku sudah tahu itu sejak lama. Tapi dia memilih diam. Membiarkan aku dihancurkan pelan-pelan demi menjaga harga dirinya sendiri. Aku menatap cincin pernikahan di jariku sambil menangis. Karena tiba-tiba, semua kenangan terasa palsu. Setiap kali dia pura-pura sedih belum punya anak. Setiap kali dia diam saat aku dihina. Setiap kali dia membiarkan ibunya menyebutku mandul. Semua itu sekarang terasa seperti pengkhianatan besar. Pagi harinya, ibu mertuaku mengetuk pintu kamar cukup keras. Keluar. Suaranya dingin sekali. Aku membuka pintu dengan mata bengkak. Dan detik berikutnya, dadaku langsung dingin. Karena ruang tamu sudah penuh keluarga besar. Ada tante, om, saudara-saudara suamiku. Semuanya duduk serius seperti sedang menunggu sidang. Tanganku langsung gemetar. Aku menoleh ke arah suamiku. Tapi laki-laki itu cuma duduk diam sambil menunduk. Dan saat itulah, aku sadar mereka sedang menghakimiku. Ibu mertuaku lalu berkata sambil meletakkan beberapa lembar kertas di meja. Kami udah pikir matang-matang. Jantungku langsung berdebar keras. Beliau mendorong kertas itu ke arahku. Lebih baik kalian cerai. Prak. Air mataku langsung jatuh seketika. Karena walaupun rumah tangga kami sudah hancur, aku tidak pernah membayangkan mereka akan sekejam ini. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Surat cerai. Aku langsung menoleh ke arah suamiku sambil menangis. Mas. Suaraku hancur. Kamu mau? Ruangan langsung sunyi. Dan jawaban laki-laki itu, akhirnya benar-benar menghancurkan seluruh hatiku. Aku capek. Prak. Aku langsung kehilangan napas. Karena setelah semua kebohongan yang dia lakukan, dia masih berani bilang capek. Tangisku langsung pecah. Aku yang dihina bertahun-tahun. Dadaku naik turun menahan sesak. Aku yang dituduh mandul. Aku yang dipermalukan. Air mataku terus jatuh deras. Tapi sekarang aku yang dibuang. Ibu mertuaku langsung menyela keras. Karena kamu bikin rumah tangga ini nggak tenang. Seketika, aku langsung menatap beliau tak percaya. Bu.
Tanganku gemetar menunjuk hasil pemeriksaan di meja. Yang bohong anak ibu. Tapi beliau malah membentak keras. Cukup. Berak. Semua orang langsung diam. Beliau menunjukku penuh kebencian. Perempuan baik nggak akan bongkar aib suaminya sendiri. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, waktu aku dihina mandul di depan orang banyak, tidak ada yang bicara soal menjaga aib. Tapi saat kebenaran mulai terbuka, aku justru dianggap jahat. Salah satu tante lalu ikut bicara. Udahlah. Tatapannya menusuk ke arahku. Kalau nggak bisa kasih keturunannya ikhlas. Berak. Kalimat itu langsung membuatku sadar. Mereka semua memang sudah memutuskan aku salah sejak awal. Tidak peduli apapun kenyataannya. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Tanganku gemetar memegang pulpen. Sedangkan surat cerai itu masih terbuka di depanku. Suamiku tetap diam. Bahkan tidak mencoba menghentikan semuanya. Dan yang paling menghancurkan, di tengah suasana itu, handphone suamiku tiba-tiba berbunyi. Nama perempuan itu muncul jelas di layar. Prak. Seluruh tubuhku langsung dingin. Karena bahkan di saat rumah tangganya sedang dihancurkan, perempuan itu masih ada di hidupnya. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap suamiku sambil suara gemetar. Jadi ini alasan sebenarnya. Ruangan langsung sunyi. Sedangkan wajah laki-laki itu terlihat panik. Dan saat itulah, aku sadar. Mereka bukan cuma ingin menceraikanku karena tidak punya anak. Mereka ingin menyingkirkanku, supaya perempuan lain bisa masuk menggantikanku. Hasil tes DNA dan hasil medis keluar saat acara keluarga. Ruangan malam itu terasa sesak sekali. Tanganku masih gemetar memegang surat cerai. Sedangkan air mataku tidak berhenti jatuh sejak tadi. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap duduk diam seperti laki-laki paling tidak bersalah di dunia. Padahal, dialah yang menghancurkan semuanya. Aku menatap layar handphone yang masih menyala di meja. Nama perempuan itu masih terlihat jelas. Dan entah kenapa, semua rasa sedih dalam diriku perlahan mulai berubah jadi marah. Marah karena aku terlalu lama diam. Terlalu lama mengalah. Terlalu lama membiarkan diriku diinjak-injak. Aku menghapus air mata kasar. Lalu menatap suamiku tepat di mata. Jadi selama ini, suaraku gemetar. Kamu selingkuh sambil bikin aku jadi kambing hitam. Seketika, wajahnya langsung berubah tegang. Aku nggak selingkuh. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena laki-laki itu masih sempat berbohong bahkan di titik sehancur ini. Aku menunjuk handphonenya. Perempuan itu siapa? Ruangan langsung sunyi. Ibu mertuaku buru-buru menyela. Jangan ngalihin pembicaraan. Berak. Aku langsung menoleh ke arah beliau. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Selama ini saya dihina mandul. Tangisku pecah lagi. Saya dipermalukan di depan keluarga. Saya dipaksa minum ramuan. Saya disuruh ke dukun. Dadaku naik turun menahan sesak. Padahal anak ibu tahu masalahnya ada di dia. Seketika, suasana langsung kacau. Beberapa keluarga mulai saling berbisik. Ada yang shock. Ada yang tidak percaya. Tapi ibu mertuaku langsung berdiri sambil membentak keras. Fitnah. Prak. Aku langsung gemetar. Tapi kali ini, aku tidak mundur lagi. Aku buru-buru mengambil map hasil pemeriksaan lalu melemparkannya ke meja. Kalau saya fitnah, tanganku gemetar hebat. Kenapa hasil rumah sakitnya ada? Ruangan langsung sunyi total. Beberapa saudara mulai membaca isi hasil itu. Dan aku bisa melihat wajah mereka perlahan berubah. Shock, bingung, tidak percaya. Karena selama ini, mereka selalu yakin akulah perempuan rusak di rumah tangga ini.
Salah satu om akhirnya berkata pelan, "Ini beneran hasil rumah sakit." Suamiku langsung berdiri panik. "Itu hasil lama." Tapi aku langsung memotong sambil menangis. "Kalau hasil lama kenapa dia takut tes lagi?" Berak. Ruangan kembali sunyi. Dan saat itulah, sesuatu yang lebih menghancurkan akhirnya terjadi. Perempuan yang selama ini dekat dengan suamiku tiba-tiba datang ke rumah. Seketika, semua orang langsung menoleh. Dia berdiri di depan pintu sambil wajah pucat. Dan yang membuat jantungku berhenti, dia sedang mengandung. Prak. Ibu mertuaku langsung berdiri shock. Sedangkan suamiku terlihat panik luar biasa. Aku langsung menatap perempuan itu dengan tubuh gemetar. Karena tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal. Perempuan itu menangis sambil berkata pelan, "Aku nggak kuat disuruh bohong terus." Ruangan langsung membeku. Aku menatap suamiku perlahan. Dan detik berikutnya, kalimat perempuan itu menghancurkan semuanya. "Anak ini bukan anak dia." Prak. Semua orang langsung shock. Ibu mertuaku sampai mundur beberapa langkah. Sedangkan suamiku langsung pucat seperti kehilangan darah. Air mataku jatuh lagi. Karena ternyata, laki-laki itu rela membohongi semua orang demi terlihat normal. Perempuan itu lalu menangis sambil mengeluarkan hasil tes DNA dari tasnya. Tangannya gemetar. "Aku udah tes." Suaranya pecah. Karena dia maksa aku bilang anak ini anaknya. Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Dan saat hasil tes DNA itu dibuka, semua orang langsung membeku. Negatif. Prak. Tangisku langsung pecah lagi. Karena akhirnya, kebenaran yang selama ini ditutup rapat terbuka di depan semua orang. Suamiku langsung terduduk lemas di sofa. Sedangkan ibu mertuaku menatap hasil itu sambil gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di wajah perempuan yang selama ini paling keras menghinaku. Aku berdiri perlahan sambil menangis. Lalu berkata dengan suara yang akhirnya tegas, "Saya bukan perempuan mandul." Air mataku jatuh deras. Tapi saya terlalu lama hidup di keluarga yang menutup kebohongan dengan menghancurkan saya. Anak perempuan itu bukan darah dagingnya. Ruangan malam itu benar-benar terasa mati. Tidak ada suara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang membeku menatap hasil tes DNA di atas meja. Negatif. Tulisan itu seperti menghantam seluruh keluarga suamiku sekaligus. Sedangkan aku, berdiri sambil menangis dengan tubuh gemetar. Karena setelah bertahun-tahun dihina, akhirnya kebenaran muncul di depan semua orang. Suamiku terduduk lemas di sofa. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Sedangkan perempuan itu terus menangis sambil memeluk perutnya. "Aku capek bohong." Suaranya pecah. Dia maksa aku bilang anak ini anaknya. Prak. Ibu mertuaku langsung menoleh ke arah anaknya dengan mata membesar. "Ini benar." Seketika, suamiku langsung menunduk. Dan diamnya malam itu, akhirnya jadi jawaban paling memalukan. Air mataku jatuh makin deras. Karena laki-laki itu, laki-laki yang membiarkan aku disebut mandul bertahun-tahun, ternyata bahkan memalsukan kebahagiaan demi menutupi aibnya sendiri. Salah satu om langsung berdiri emosi. "Jadi selama ini kamu bohong sama keluarga?" Suamiku langsung mengusap wajah kasar. Tapi tetap tidak berani menatap siapapun. Sedangkan ibu mertuaku mulai menangis sambil gemetar memegang hasil tes DNA. Beliau terlihat shock luar biasa. Karena kenyataan itu menghancurkan semua hinaan yang selama ini dia lemparkan padaku. Aku masih ingat bagaimana beliau menyebutku mandul di depan orang-orang. Bagaimana beliau menyuruh anaknya menikah lagi. Bagaimana beliau mempermalukanku di acara keluarga. Dan sekarang, semua ucapan itu berbalik menghantam keluarganya sendiri. Perempuan itu lalu berkata sambil sesenggukan, "Aku sebenarnya mau pergi." Tangisnya pecah.
Tapi dia bilang bakal ninggalin istrinya. Berak. Aku langsung menatap suamiku perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar jijik. Karena ternyata, selama ini dia bukan cuma pengecut. Dia juga pembohong. Dia rela menghancurkan harga diri istrinya sendiri demi terlihat sempurna di depan keluarganya. Ibu mertuaku langsung terduduk lemas. Air matanya jatuh deras. Ya Allah! Suaranya gemetar. Sedangkan keluarga besar mulai ribut sendiri. Ada yang marah. Ada yang malu. Ada yang shock. Dan aku justru merasa aneh. Karena di tengah semua kekacauan itu, aku malah merasa lega. Lega karena akhirnya, aku tidak perlu lagi membuktikan diriku bukan perempuan gagal. Aku tidak perlu lagi hidup dalam hinaan yang bukan salahku. Tiba-tiba, ibu mertuaku berjalan mendekat ke arahku. Tangannya gemetar. Matanya merah karena menangis. Dan detik berikutnya, perempuan yang selama ini paling keras menghancurkanku akhirnya berkata sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Ibu salah? Berak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu kalimat itu. Beliau mulai menangis lebih keras. Ibu terlalu nyakitin kamu. Tanganku langsung dingin. Karena mendengar permintaan maaf itu tidak otomatis menghapus semua luka. Luka dihina. Luka dipermalukan. Luka tidur sambil menangis hampir setiap malam. Luka melihat suamiku memilih perempuan lain. Semua itu terlalu dalam. Suamiku akhirnya berdiri perlahan lalu mencoba mendekatiku. Aku minta maaf. Suaranya pelan. Aku langsung mundur beberapa langkah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat laki-laki itu sebagai tempat pulang. Aku cuma melihat seseorang yang rela mengorbankanku demi egonya sendiri. Tangisku jatuh lagi. Aku pernah percaya sama kamu. Suaraku hancur. Aku bela kamu di depan semua orang. Dadaku naik turun menahan sesak. Sementara kamu diam waktu aku dihancurin. Ruangan langsung sunyi lagi. Karena tidak ada yang bisa membantah itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di wajah semua orang yang dulu begitu mudah menghakimiku. Aku pergi dengan kepala tegak saat mereka menangis menyesal. Malam itu, aku berdiri di tengah ruang tamu sambil menangis. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mataku bukan karena merasa kalah, melainkan karena akhirnya, kebenaran menang. Ruangan masih sunyi. Tidak ada lagi yang berani menyebutku mandul. Tidak ada lagi yang berani menatapku rendah. Karena sekarang, semua orang tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Aku menghapus air mata pelan. Lalu menatap satu persatu wajah keluarga yang dulu begitu mudah menghancurkanku. Ibu mertuaku menangis sambil terduduk lemas. Beberapa saudara terlihat malu sampai tidak berani menatapku. Sedangkan suamiku berdiri diam dengan wajah penuh penyesalan. Tapi anehnya, aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Cintaku habis. Hancur perlahan sejak hari dia membiarkan aku dihina pertama kali. Suamiku mencoba mendekat lagi. Tangannya gemetar. Aku salah? Suaranya serak. Aku takut. Aku langsung tertawa kecil sambil air mata jatuh lagi. Takut? Lalu bagaimana dengan aku? Aku takut setiap hari. Takut dihina. Takut ditinggalkan. Takut dianggap perempuan gagal. Tapi tidak pernah sekalipun aku menjadikan dia kambing hitam. Aku menatapnya lama. Waktu ibumu nyebut aku mandul. Suaraku pecah. Kamu diam. Air mataku jatuh makin deras. Waktu aku nangis sendirian, kamu pergi sama perempuan lain. Dadaku naik turun menahan sesak. Dan waktu aku bela kamu mati-matian, tangisku pecah lagi. Kamu justru nyiapin perempuan pengganti. Ruangan langsung sunyi total. Karena tidak ada yang bisa menyangkal satupun ucapanku.
Ibu mertuaku mulai menangis lebih keras. Beliau berjalan mendekat lalu mencoba memegang tanganku. "Nak?" Suaranya gemetar. "Maafin ibu." Tanganku langsung dingin. Karena dulu, aku sangat ingin dianggap anak sendiri oleh beliau. Aku rela menahan semua hinaan demi tetap bertahan di keluarga itu. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku pelan-pelan menarik tanganku. Dan detik itu, air mata ibu mertuaku langsung jatuh makin deras. "Aku terlalu jahat sama kamu." Aku ikut menangis. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membenci beliau sepenuhnya. Aku cuma lelah disakiti terus-menerus. Lalu aku menoleh ke arah suamiku. Laki-laki yang dulu paling kucintai. Laki-laki yang dulu kupikir akan jadi rumah paling aman buatku. Tapi ternyata, rumah itu justru tempat aku paling sering dihancurkan. Aku menarik napas panjang. Lalu mengambil surat cerai yang masih ada di meja. Tanganku gemetar memegang pulpen. Semua orang langsung panik. Suamiku buru-buru mendekat. "Jangan." Suaranya mulai pecah. "Aku masih sayang kamu." Prak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena lucu sekali, dia baru bicara soal cinta setelah semua kebohongannya terbongkar. Aku menatapnya sambil menangis. "Kalau kamu sayang aku..." Suaraku gemetar. "Kamu gak akan biarin aku dihancurin sendirian." Dan detik berikutnya, aku menandatangani surat cerai itu. Tanganku gemetar hebat. Tapi anehnya, hatiku justru terasa lebih ringan. Karena akhirnya, aku berhenti memohon dicintai oleh orang yang tidak pernah benar-benar menjagaku. Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Sedangkan suamiku terduduk lemas sambil menutupi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka merasakan sakit yang selama ini mereka berikan padaku. Aku mengambil tas perlahan, lalu berjalan menuju pintu. Langkahku masih gemetar. Tapi kali ini, aku tidak merasa kalah. Karena perempuan gagal bukan aku. Perempuan gagal bukan perempuan yang belum punya anak. Tapi perempuan yang kehilangan harga dirinya demi bertahan di tempat yang salah. Sebelum keluar rumah, aku berhenti sebentar. Lalu berkata pelan sambil menahan tangis. "Aku pernah mencintai kalian seperti keluarga sendiri." Air mataku jatuh lagi. Tapi kalian memilih menghancurkan aku demi menjaga kebohongan. Ruangan kembali sunyi. Dan tanpa menoleh lagi, aku akhirnya melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kupanggil rumah tangga. Rumah yang terlalu lama membuatku menangis diam-diam setiap malam. Malam itu, aku pergi sendirian. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. Kadang, perempuan paling sabar justru paling sering disalahkan. Dan orang yang paling keras menghina, seringkali paling malu saat kebenaran akhirnya terbuka. Jangan pernah menghina perempuan hanya karena belum punya anak. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang menyimpan kebohongan. Kalau kalian ada di posisi aku, apa kalian akan memaafkan mereka? Tulis jawaban kalian di komentar ya Hati Merah 2. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut sakit hati malam ini. Wajah menangis kencang.